Kok melihat permasalahannya Natali dan Kang Sule ini seperti apa sih sebagai sahabat ya? Ya, jadi saya ngelihatnya gini ya, artinya jujur dalam hati yang paling dalam gitu, menyayangkan sih sebenarnya ya gitu. Karena buat saya di mata saya Natali anak baik banget, Sule orang baik ya. Terlepas plus minus tapi saya ngelihatnya baik banget mereka berdua gitu. Sayang banget gitu. Nah, karena rasa sayang itulah saya tadinya sih saya juga kan itu urusan keluarga gitu ya, tapi setelah udah terus si Natali curhat sama saya, apalagi ketemu fisik waktu di acara ulang tahun acara pembukaannya Ruben tuh apa tuh gitu, Mas aku udah fix deh, bener deh ini kelihatannya aku udah nggak kuat nih gitu ya, aku mau cerai gitu. Jangan dong Nat, sayang, aku bilang gini. Bisa dong kayak waktu yang sebelumnya kan juga balik lagi gitu. Yang ini enggak nih kelihatannya gitu. Akhirnya tolong bantu aku dong. Ya udah, akhirnya aku suruh datang kemari kan ke kantor ngobrol bla 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 bla. Ya udah, akhirnya diputuskan ya udah Natali, karena memang sebelumnya kan Natali jiwa mandirinya ada, tetapi juga dia kan orang yang apa namanya ya, sama semuanya baik kan. Jadi kemarin tuh administrasinya kan dipegang oleh timnya Kang Sule kan gitu. Akhirnya dia bilang kalau dipegang sama Mas Eko gimana? Ya aku bilang ya sudah, kamu coba selesaiin dulu masalahnya segala macam. Aku nggak ada kontrak, dia bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya udah ngobrol dan sebagainya dan ketemu sama tim gitu ya. Malah sama saya jarang gitu loh ketemu sama tim manajemen artis, ngeklik banyak gitu dan akhirnya ya udah. Sekarang tuh dia syuting lagi tuh, habis ini syuting lagi. Jadi dia buru-buru tadi minta maaf, dia harus ganti baju lagi, dia make up lagi, dia syuting lagi. Mas, komunikasi dengan Kang Sule sendiri seperti apa? Oh, saya sama Sule baik banget. Malah Sule pernah kemarin juga kita bikin YouTube bareng, TikTok bareng segala macam gitu ya. Dan komunikasi juga bagus juga. Dan kita kebetulan juga ada bikin aplikasi juga, dia juga support juga gitu ya. Jadi sama Sule alhamdulillah saya juga baik hubungannya dan ya sekarang sih urusannya kan bukan masalah ya. Saya melihatnya adalah Natali bawa anak aja gitu sama bawa adiknya 2 ya, itu yang juga harus menjadi apa namanya yang harus dijagain sama dia gitu. Mas Eko melihat Natali yang begitu pekerja keras. Apa boleh dibilang Natali kekurangan dalam segi ekonomi akhirnya masuk bareng-bareng gitu untuk mencari. Jadi kalau masalah kekurangan sih saya nggak tahu ya, tapi kalau buat saya dengan kondisi dia tiba-tiba ketemu saya dan sebagainya udah pastilah, artinya saya yakin sekarang dia punya rezeki, tapi kan buat besarin Azam, adik-adiknya yang masih sekolah saya yakin juga butuh dana, siapapun termasuk saya juga pasti masih butuh dana gitu ya. Tetapi apalagi orang yang baru pisah, saya punya rasa empati aja sih. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu yang penting kerja aja. Saya akan support untuk memberikan pekerjaan buat kamu. Saya cari-cari deh buat kamu gitu sih. Mas Eko, sosok Kang Sule sendiri di mata Mas Eko seperti apa sih? Kenapa? Sosok Kang Sule sendiri di mata Mas Eko. Kalau tanya Sule bagaimananya ya, satu lucu udah pasti, kedua enak diajak ngobrol, ketiga buat saya cinta keluarga sih sebenarnya. Kalau ngobrol-ngobrol tuh cinta keluarga banget, itu terbukti lah anaknya banyak dan jadi orang dan apa ya, papa yang bijak buat anak-anaknya kalau saya lihat sih gitu. Tapi Mas Eko ini kan Mas Eko, Kang Sule sempat cerita nggak sih ke Mas Eko mungkin tentang rumah tangga? Waktu dia mau cerita saya nggak mau tahu, saya nggak enak kan orangnya, mau ngorek-ngorek gitu saya nggak ya. Oh yaudah yang ini aja. Waktu bikin itu juga saya nggak mau nanya tentang hal-hal keluarganya gitu karena saya nggak enak kayak gitu. Mas Eko ini kan ada Azam juga maksudnya bareng sama Natali. Mas Sule sendiri ada omongan nggak sih ke Mas Eko, nanti anak gue begini-begini titipan gitu istilahnya sebagai orang ayah gitu? Ya, kalau untuk sementara keluarga besarnya Natali udah ngubungin saya kayak misalnya tadi tiba-tiba emang sering telepon, cuman tadi video call sama neneknya, omanya langsung dari Amsterdam. Mas Eko, tolong ya bantu cucuku, dia bilang gini-gini. Cucu apa tadi dia bilang gitu ya, karena kan gitu. Azam sama Natali, iya oma gitu. Nangis omanya tadi. Gitu. Jadi emang kalau sama keluarganya saya udah sering komunikasi gitu ya. Mungkin nanti insya Allah lah biarin Natali ngobrol dulu sama Sule gitu ya. Dan pastinya saya nanti kedepannya pasti ngobrol sama Sule juga. Saya pokoknya bagaimana caranya
Ajam anaknya Sule dan juga anaknya Natali ini tumbuh kembang dan sehat, dan insya Allah lah bisa menjadi yang terbaik. Mas Eko, rate harga Natali sendiri atau mencapai harga fantastis? Iya. Enggak, seperti biasa aja. Udah saya samalah kayak artis-artis di sini gitu ya, mengalir aja gitu ya. Saya nggak pakai rate segini enggak gitu. Yang penting adalah satu, setiap ada pekerjaan apapun juga selalu saya komunikasikan ke Natali. Ya, Natali, ini ada kerjaan. Mas please ya, aku udah nggak mau kerja yang model-model yang kayak dulu lagi, dia bilang segala macam. Aku maunya punya waktu banget untuk azan gitu. Jadi ya udah, aku tahu bintang tamu, jadi host gitu ya. Sinetron kita lihat dulu durasinya berapa jam doang, nggak sampai dari pagi ketemu pagi kayak gitu. Tapi saya akan jagain itu Natali ketemu dengan anaknya setiap saat. Seharusnya sih udah berapa kali Ajam biasanya dibawa. Dan kalau lihat itu lihat saya Instagram saya hari ini sama anaknya, dia datang kemarin. Oke, Mas Eko, terkait kontrak. Kontrak ini akan kita segini sebenarnya sama men. Tapi Ruben aja puluhan tahun di sini. Vega puluhan tahun, walaupun di kontraknya setahun sekali gitu ya. Jadi nggak mati itu. Memang mengevaluasi aja, Per tahun perpanjang. Iya, per tahun perpanjang. Tapi di sini alhamdulillah biar per tahun perpanjang udah Vega udah berapa tahun tuh? Udah puluhan tahun. Ruben puluhan tahun, Sarwenda puluhan tahun gitu. Bukan puluhan tahun, tahunan gitu. Kalau puluhan tahun lama. Kira-kira persyaratan nggak sih misalnya nanti Mas Sule mau bikin konten bareng anaknya nih, produksi untuk rate-nya itu kan ayahnya anak Kameranya maju. Udah untuk sekarang rate-nya ada perbedaan. udah gini. Itu kalau masalah itu saya serahkan Natali dengan Sule. Udah, itu mah pokoknya spesial untuk Sule dan Natali. Udah, mereka yang penting. Saya memang bikin di sini adalah memberikan rasa aman dan nyaman buat Natali. Jadi biar aja kalau untuk ke Sule senyaman-nyamannya Natali dan juga Sule. Mas Eko, terkait kontrak Natali kan ini kan publik lagi mengkritisi Natali yang selalu hadir di podcast supaya Natali mungkin tidak ngomong banyak di podcast. Ini gimana untuk kontraknya sendiri? Ya, jadi gini, kalau buat saya kan itu kan sebelum dan sesudah punya manajemen ya. Nanti di manajemen kita benerin gitu ya. Dan juga kenapa sih dia mau masuk ke podcast yang tadi itu pertanyaan Mbak tadi gitu. Dia kan pasti butuh sesuatu gitu ya. Artinya ya buat saya sih nanti kita benahin lah. Kalau untuk yang receh-receh ntar komando yang nyelesain lah gitu lah. Untuk kita kasih sekarang kesempatan untuk Natali ada sesuatu yang program yang baik, yang bagus gitu. Oke. Oke. Mas sendiri sebagai partner kerja. Tadi kan kalau Mas Eko bilang sebagai seorang suami dan bapak. Nah, ini sebagai partner kerja itu seperti apa sih orangnya? Partner kerja ya asik gitu kan. Saya berapa tahunan waktu acara Super Mama waktu itu ya juga sama. Terusnya acara kemarin di Antv juga subhanallah di program saya ya kita tahu nggak apa-apa ya, di program saya ya itu komedi sahur saya kerja sama Mas Sule sebulan gitu. Nggak ada masalah, benar. Orangnya asik gitu loh, orangnya asik. Makanya saya bilang banyak yang bilang Sule nggak asik juga bingung juga gitu ya. Tapi kalau sama saya asik, sangat asik dan profesional gitu ya. Profesional lah, nggak ada kekurangannya. Tapi kan ini menanggapi teman-temannya Bang Sule juga kalau bahwa dia mengatakan bahwa Sule nggak asik yang tadi diceritakan itu seperti apa? Ya mungkin pengaruh gitu. mungkin pengaruhnya gini ya, karena saya tua aja sih kali ya. Jadi ya dia santun, hormat gitu ya. Sama yang lain kan seumuran gitu ya atau tapi sama saya alhamdulillah enggak apa-apa, bener. Sangat baik. Baik. Kasih wejangan nggak sih kan Natali di tengah dilema pekerjaannya, kemudian kalau pekerjaannya sebagai kaki yang tepat gitu. Iya, kalau masalah wejangan sih bukan wejangan yang formal gitu ya. Pokoknya ya Natali yang kuat, yang tabah, dan ya kadang juga saya teleponan terusnya Fiona juga ngomong gitu segala macam. Perempuan sama perempuan tuh asik kan kadang-kadang gitu, kayak gitu ngobrol. Kalau saya ntar memberikan masukan dengan perempuan bingung saya juga gitu ngomong apa. Jadi ya udah Fiona pengalaman. Komunikasi sama Kang Sule kapan, Mas? Oh ya itu bulan puasa kemarin. Bulan puasa. Tapi kan Sule sendiri udah tahu Natali masuk ke kampung. Belum tahu ya karena baru berapa hari gitu. Mungkin insya Allah nanti Natali yang mengkomunikasikan. Oke, teman-teman, thank you ya udah ya.